Potensi sumber daya air laut. Apa itu sumber daya laut? Sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut, mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Laut adalah kumpulan air asing yang luas dan memisahkan sekaligus menyatukan suatu daratan dengan daratan lainnya. Beberapa contoh laut di Indonesia diantaranya seperti Laut Arafura, Laut Banda, dan Laut Jawa. Menurut Peirulak, pada tahun 2009, air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter air laut terdapat 35 gram garam. Luas lautan di Indonesia adalah sekitar 5,8 juta kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Berikut jenis-jenis sumber daya laut. Yang pertama, sumber daya dapat pulih. Yang kedua, sumber daya tidak dapat pulih. Yang ketiga, jasa-jasa lingkungan kelautan. Sumber daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut. Sumber daya tidak dapat pulih meliputi mineral, tambang atau galian, minyak bumi, dan gas, sedangkan jasa-jasa lingkungan kelautan yaitu pariwisata, perhubungan laut. Potensi sumber daya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumber daya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini. Pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama, sumber daya nabati. Rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. Yang kedua, sebagai sumber mineral. Garam untuk dapat digunakan untuk keperluan seperti bahan masakan. Sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia. Potensi sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar. Artinya, memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang akan ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selain ikan yang ada di lautan, banyak penduduk yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Jenis yang biasa dikembangbiakan biasanya ikan bandeng atau udang menggunakan tambak. Yang kedua, hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar. Dengan wilayah yang luas, hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur dan sebagian besar dihasilkan oleh koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. Lalu, manfaat sosial ekonomis sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Yang keempat, pertambangan dan energi.
Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas, dan perak, pasir kuarsa, monasit dan zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kelima, padang lumun. Lumun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau spermatopita yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air. Lumun hidup di perairan dangkal agak berpasir, sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Yang keenam, pariwisata bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata, seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi, namun belum terkelola secara memadai. Ancaman terhadap sumber daya laut. Ekosistem laut yang terdiri dari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang akhir-akhir ini mengalami ancaman kerusakan yang sebagian besar akibat ulah manusia, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai kebutuhan seperti pemukiman, perikanan, dan pelabuhan. Ancaman terhadap sumber daya laut. Terdapat 3 ancaman utama terhadap sumber daya laut, yaitu yang pertama, sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi adalah proses penumpukan zat hara atau proses pelumpuran. Sedimentasi dan pencemaran bisa terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk dan adanya kebutuhan akan lahan, menyebabkan manusia mulai membuka lahan, bahkan di daerah hulu dan hilir sungai. Penebangan pohon-pohon di sepanjang aliran sungai membuat lumpur dan kotoran tidak dapat tersaring baik. 2. Degradasi habitat. Degradasi adalah proses penurunan kualitas. Jadi, degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas habitat atau tempat tinggal makhluk hidup tertentu. Erosi pantai merupakan kondisi di mana suatu habitat telah terdegradasi. Erosi pantai dapat dilihat dari penurunan garis pantai. Erosi pantai terjadi karena proses alami dan tidak alami. Proses alami terjadi karena adanya arus, angin, hujan, dan gelombang. Degradasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Degradasi sumber daya alam seperti penebangan hutan mangrove, rusaknya terumbu karang mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut berkurang jenisnya dan lama-kelamaan punah. Hilangnya jenis-jenis hewan atau tumbuhan dalam rantai makanan bisa menyebabkan adanya gangguan pada ekosistem. Kegiatan reklamasi pantai yang sering dilakukan di wilayah pesisir diperkirakan dapat merubah struktur ekologi komunitas biodata laut, bahkan dapat menurunkan keanekaragaman hayati perairan. Berikut upaya untuk melestarikan sumber daya air laut. Cagar alam laut. Perlu kita membuat peraturan bersama dengan masyarakat nelayan dan pesisir menyangkut cagar alam laut guna melindungi laut dan segala isinya. Air laut sangat melimpah di permukaan bumi. Jumlah air laut sendiri sangat besar bila dibandingkan air tawar di permukaan. Potensi air laut untuk dimanfaatkan oleh umat manusia pun tentunya sangat besar. Air laut juga sebenarnya berpotensi untuk mengatasi masalah-masalah manusia. Air laut dapat digunakan untuk produksi air tawar, untuk menghadapi krisis atau stres air. Produksi air laut menjadi air tawar dilakukan melalui suatu proses yang dinamakan desalinasi air laut. Desalinasi air laut dapat dimanfaatkan metode-metode yang telah lama dikembangkan.